Pada video kali ini, kita akan membahas 5 contoh soal tentang barisan dan deret geometri. Disimak ya. Contoh soal yang pertama. Suku ketiga suatu barisan geometri sama dengan suku ketujuh barisan aritmetika. Suku pertama kedua barisan tersebut adalah 4. Jika rasio barisan geometri sama dengan beda barisan aritmetika dan keduanya adalah bilangan bulat, maka suku ke-6 barisan geometri dikurangi suku ke-15 barisan aritmetika adalah. Nah, cara menjawabnya kita tulis dulu yang diketahui di soal ya, dari kalimat yang pertama. Suku ketiga suatu barisan geometri sama dengan suku ketujuh barisan aritmetika. Berarti bisa kita tulis U3 geometri, ya. G-nya menandakan geometri sama dengan U7 pada barisan aritmetika. A-nya menandakan barisan aritmetika. Nah, kita menggunakan rumus UN pada barisan geometri untuk U3 dan rumus UN pada barisan aritmetika untuk U7. Berarti U3 geometri itu adalah A R pangkat 2. Gitu. Sama dengan, nah untuk U7-nya itu adalah A ditambah 6B. Karena rumus UN pada barisan geometri adalah AR pangkat N-1, sedangkan rumus UN pada barisan aritmetika adalah A ditambah N-1 dikali B. Kemudian suku pertama kedua barisan tersebut adalah 4. Jadi A di sini masing-masing adalah 4 ya. Kita tulis A-nya adalah 4. Kemudian, jika rasio barisan geometri sama dengan beda barisan aritmetika dan keduanya adalah bilangan bulat, berarti R itu sama dengan B. Dengan R dan B-nya adalah elemen bilangan bulat. Yang ditanyakan suku ke-6 barisan geometri dikurangi suku ke-15 barisan aritmetika. Berarti yang ditanyakan adalah U6G dikurangi U15A. Nah, kita kerjakan dulu persamaan AR pangkat 2 sama dengan A ditambah 6B. A-nya kita masukkan 4. Nah, karena R-nya sama dengan B, berarti supaya variabelnya hanya tinggal 1 ya, R-nya kita ganti dengan B atau B kita ganti dengan R. Misalnya yang B aja kita ganti, ini R kuadrat sama dengan A-nya kita tulis 4 ditambah 6R. Kemudian kedua ruas kita kurangi dengan 6R dan kita kurangi dengan 4 ya. 4R kuadrat dikurangi 6R dikurangi 4 sama dengan 0. Kita bagi kedua ruas dengan 2. Sehingga menjadi 2R kuadrat dikurangi 3R dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan 2R pangkat 2 dikurangi 3R dikurangi 2 sama dengan 0. Berarti di sini setengah. Kemudian 2R. Nah, ini 2R. Nah, ambil bilangan yang kalau dikali hasilnya min 4, kalau dijumlah hasilnya min 3. Berarti min 4 dengan 1. Sama dengan 0 ya. Kemudian kita sederhanakan, setengah dikali 2R min 4, berarti R min 2. Nah, sebelahnya lagi 2R plus 1 sama dengan 0. Kita lihat pembuat 0-nya, berarti R-nya adalah 2 atau R-nya adalah min setengah. Karena di soal sudah dijelaskan bahwa
R dan B-nya itu adalah elemen bilangan bulat, maka R yang kita pakai adalah R sama dengan 2. Karena yang R sama dengan min setengah ini tidak memenuhi. Kemudian kita ke yang ditanyakan di soal, U6G, U6 barisan geometri dikurangi U15 pada barisan aritmatika. Kita ubah bentuk U6-nya ini menjadi AR pangkat 5. Nah, kemudian U15 kita ubah menjadi A ditambah 14B ya. 15 dikurangi 1B gitu. Setelah itu kita masukkan A-nya. A-nya itu adalah 4 dikali R, R-nya 2, pangkat 5 dikurangi 4 ditambah 14 dikali 2. Berarti ini hasilnya 32 dikali 4, 128 dikurangi 14 dikali 2, 28 ditambah 4, 32, sehingga hasilnya adalah 96. Jadi, suku ke-6 barisan geometri dikurangi suku ke-15 barisan aritmatika adalah 96. Soal nomor 2. Hasan mengisi bak berkapasitas P liter. Pada pengisian pertama 10 liter, kedua 30 liter, ketiga 90 liter, dan seterusnya. Jika bak tersebut penuh dalam pengisian ke-6, maka P-nya itu berapa liter? Kita tulis dulu yang diketahui di soal ya. Jadi tulis dulu U1-nya itu adalah 10. Kemudian U2-nya adalah 30. U3 90 gitu ya. Nah, dan seterusnya. Kita lihat di sini polanya adalah kali 3. Jadi 10 ke 30 itu dikali 3. 30 ke 90 juga dikali 3. Karena polanya perkalian 3, maka barisan ini adalah barisan geometri. Yang ditanyakan adalah U6. Nah, rumus U6 pada barisan geometri itu adalah AR pangkat 5. Nah, AR pangkat 5 karena rumus UN pada barisan geometri itu adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Kemudian kita masukkan A-nya. A-nya itu adalah suku pertama. Suku pertamanya adalah 10. 10 dikali R-nya adalah 3. 3 pangkat 5. Jadi jawabannya 10 dikali 3 pangkat 5. Kemudian ke contoh yang ketiga. Jumlah penduduk suatu desa pada tahun 2021 diperkirakan 6.400 jiwa. Kenaikan jumlah penduduk adalah 2 kali lipat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2015 jumlah penduduk desa tersebut adalah, kita hitung, yang kita tulis berarti 2015 itu adalah yang menjadi U1-nya ya. Kita tulis 2015. Nah, 2016 gitu ya. Dan seterusnya sampai 2021. Berarti yang ditanyakan itu adalah U1 atau A yang ditanyakan. Tanyakan A. Kemudian kenaikan jumlah penduduknya adalah 2 kali lipat. Berarti yang diketahui di soal itu adalah R. R-nya adalah 2 ya. Kemudian 6.400 ini adalah 2021 pada tahun 2021. Berarti dari 2015 sebagai U1 sampai 2021 berarti kita hitung ada berapa urutannya. Ini bisa kita hitung manual ya. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,
2020, 2021. Itu artinya 2021 ada di urutan ke-7 atau U7. Nah, U7-nya ini adalah 6.400. Nah, kita mau cari A-nya. Kita gunakan rumus U7 pada barisan geometri karena dia mempunyai rasio. U7 adalah AR pangkat 6. Nah, U7-nya adalah 6.400 sama dengan A dikali R-nya 2 ya, pangkat 6. Berarti 6.400 sama dengan A dikali 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu adalah 64. Berarti dikali A ya. A-nya berarti menjadi 6.400 dibagi 64. Hasilnya adalah 100. Jadi jumlah penduduk desa tersebut pada tahun 2015 berjumlah 100 orang. Untuk soal nomor 4, dari suatu deret geometri ditentukan U1 ditambah U2 ditambah U3 sama dengan negatif 17,5. Dan U1 dikali U2 dikali U3 sama dengan negatif 125. Maka nilai U1 adalah, nah jika biasanya kita menggunakan rumus U1 itu sebagai A untuk deret geometri, U2 itu sebagai AR, dan U3 sebagai AR pangkat 2. Nah, untuk soal yang diketahuinya 3 buah suku, kita khususkan pemisalannya agak sedikit berbeda. Jadi yang kita misalkan itu U1-nya jangan A ya, tapi sebagai A per R. Jadi A per R, A per R, kemudian U2-nya adalah A, dan U3-nya adalah AR. Ini kasus khusus untuk yang diketahuinya 3 buah suku. Jadi A per R itu adalah U1, A saja sebagai U2, AR sebagai U3. Nah, baru kita sekarang tulis hal-hal yang diketahui di soalnya. U1 ditambah U2 ditambah U3 berarti A per R ditambah A ditambah AR sama dengan min 17,5. Dan U1 kali U2 kali U3-nya adalah A dikali A per R ya, A per R dikali A dikali AR adalah negatif 125. Nah, jika kita bandingkan antara persamaan pertama dengan persamaan kedua, tentu kita akan lebih mudah ketika menghitung yang persamaan kedua, karena R-nya jadi habis. R-nya menjadi habis sehingga bersisa A pangkat 3. A pangkat 3 ini adalah min 125, sehingga A-nya adalah negatif 5. Nah, A di sini bukan U1 karena tadi kita misalkan A ini adalah sebagai U2. Ini pemisalan kita, jadi berbeda dengan yang biasa kita kerjakan. Nah, setelah mendapatkan nilai A yaitu min 5, kita masukkan ke persamaan yang pertama. Jadi min 5 per R. Nah, kita perlu cari tahu dulu R-nya berapa. Dikurangi 5, dikurangi 5 R sama dengan min 17,5. Kemudian supaya mudah kita kalikan kedua ruas dengan R menjadi min 5 dikurangi 5R dikurangi 5R kuadrat sama dengan min 17,5 R gitu. Kemudian kita susun supaya menjadi bentuk persamaan kuadrat dengan sisi kanannya itu bernilai 0 ya. Berarti ini bisa kita tulis min 5R
kuadrat, kemudian ini ada min 5R, kemudian di sebelah kanannya ada min 17,5R, berarti kita gabung menjadi plus 12,5R dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, supaya kita mudah memfaktorkannya, kita kalikan kedua ruasnya dengan min 2 ya. Min 2. Supaya tidak ada bentuk pecahan. Berarti jadinya 10R kuadrat dikurangi 12,5 dikali min 2. Jadi negatif 25R. Ini jadinya positif 10. Sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan menjadi 1/10, 10R, 10R. Nah, cari bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 100, kalau dijumlah hasilnya min 25. Jadi min 20 dengan min 5 sama dengan 0. Berarti dari sini kita bisa lihat R-nya, pembuat nolnya adalah R-/nya 20 dibagi 10 ya, 2, atau R-nya adalah 5/10. 5/10. 5/10 itu adalah 1/2. Nah, sudah dapat R-nya /nya adalah 2, sehingga untuk mencari nilai U1 itu dari yang kita misalkan adalah A/R. A/R. A-nya adalah min 5, R-nya adalah 2 ya. Hasilnya min 5/2 atau min 2,5 gitu. Atau boleh juga U1-nya itu, atau ya ada dua jawaban. U1-nya itu adalah A-nya kita pakai min 5, R-nya kita pakai setengah ya, dibagi setengah. Hasilnya adalah min 10. Jadi jawaban nilai U1-nya adalah min 2,5 atau negatif 10. Soal nomor 5, jumlah n suku pertama suatu deret geometri dirumuskan dengan Sn sama dengan 2/3n dikurangi 1. Yang ditanyakan rasio deret tersebut. Nah, gimana cara hitungnya? Yang pertama, kita harus tahu dulu bahwa Sn itu adalah penjumlahan dari suku pertama sampai suku ke n ya. Jadi U1 ditambah U2 hingga UN. Ini sudah pernah dibahas sebelumnya di barisan aritmetika karena sebetulnya sama saja ya. UN ini adalah Sn dikurangi Sn min 1. Nah, untuk menentukan rasio itu bisa kita dapat dari U2 dibagi U1. Nah, bisa U3 dibagi U2 atau U4 dibagi U3 dan seterusnya ya. Jadi UN dibagi UN min 1, atau kita pakai yang paling mudah saja, U2 dibagi U1. Nah, berarti kalau dari rumus ini bisa kita cari U2-nya. U2 itu berarti S2 dikurangi S1 gitu ya. Nah, U2 itu kita ganti S2, N-nya kita ganti dengan 2, berarti 2/3 dikali 2 dikurangi 1. Nah, ini S1, S1-nya kita ganti N-nya dengan 1, berarti 2 dikali, dipangkatkan ya, 2 dipangkatkan 3 kali 1 dikurangi 1.
Gini, kemudian kita hitung U2 sama dengan 2 pangkat 6 dikurangi 1. Nah, kemudian sebelahnya lagi 2 pangkat 3 dikurangi 1. Nah, 2 pangkat 6 itu adalah 64 ya, dikurangi 1 berarti 63, dikurangi 2 pangkat 3, 8, dikurangi 1, 7. Jadi U2-nya adalah 63 dikurangi 7. Itu hasilnya adalah 56. Nah, sedangkan kalau U1 itu sama dengan S1. Tadi sebelumnya kita hitung ya. Satunya adalah 7. Berarti rasionya bisa kita tulis 56 dibagi 7. Rasionya adalah 8. Sekian ya video kali ini tentang contoh-contoh soal pada barisan dan deret geometri.